Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah main piece untuk praktikum stoikiometri, dan kali ini saya akan membicarakan tentang apa saja agenda kita hari ini. Baik, ini adalah agenda praktikum kita hari ini. Ini adalah agenda kita hari ini. Ada 3 hal yang akan Anda lakukan. Yang pertama adalah menyimak video pengantar. Di dalam video pengantar itu Anda simak baik-baik. Di dalamnya akan ada teori berkaitan dengan tugas dan fase utama dari praktikum stoikiometri ini. Waktunya sekitar 10 menit. Kemudian yang kedua, nanti akan Anda lakukan diskusi kelompok. Seperti biasanya, Anda melakukan diskusi kelompok di dalam Bismart sesuai dengan kelompok yang sudah dipersiapkan. Hanya bedanya sekarang adalah Anda tidak akan dibimbing oleh dosen pengampu. Anda melakukannya hanya dengan kelompok Anda untuk menentukan bagaimana langkah kerja menyelesaikan masalah yang diberikan pada video pengantar atau pada petunjuk praktikum. Dan yang terakhir adalah hasil diskusi Anda, hasil diskusi kelompok Anda yang merupakan cara kerja sementara, silahkan dilaporkan. Kemudian Anda bisa melakukan uji coba dari cara kerja itu. Kalau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, nanti Anda silahkan untuk menggantinya. Anda diperbolehkan mengganti cara kerja. Cara kerjanya boleh dikumpulkan hari Minggu. Nanti ditunggu hari Minggu yang sudah fix menurut Anda. Tetapi kalau dalam cara kerja nanti setelah hari Minggu juga ternyata tidak sesuai dengan keinginan Anda masih boleh menggantinya sebelum Anda menyampaikan dalam laporan yang terakhir. Itu agenda kita praktikum hari ini. Bersiap untuk pengantar. Baik, mari kita mulai pembicaraan kita tentang praktikum stoikiometri. Stoikiometri, seperti yang Anda ketahui, membicarakan tentang hubungan matematis antara reaktan dengan produk di dalam sebuah persamaan reaksi. Sebuah persamaan reaksi itu adalah bahasa simbolis. Ya, bahasa simbolis yang digunakan untuk mendeskripsikan cerita yang panjang menjadi sebuah simbol yang hanya dimengerti oleh orang-orang kimia dan orang-orang yang belajar kimia. Jadi kalau kita punya sebuah reaksi berikut ini, bercerita tentang bahwa baking soda dimasukkan ke dalam asam cuka, kemudian akan menghasilkan gas yang mendorong atau menggelembungkan balon. Orang kimia lebih suka menuliskannya seperti ini: asam cuka ditambah dengan natrium bikarbonat. Tidak seperti itu juga, tapi ditulisnya C2H4O2 plus NaHCO3 tanda panah NaC2H3O2 plus H2O plus CO2. Nah,
ini digunakan untuk menceritakan asam asetat ditambah baking soda menghasilkan garam, natrium asetat, air, dan karbon dioksida. Caranya menyingkat, tetapi di dalamnya menggambarkan bagaimana atom-atom itu bertingkah laku dan juga bagaimana hubungan matematisnya. Itu yang dilakukan di dalam stoikiometri. Nah, dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang stoikiometri, kami memberikan masalah pada Anda tentang bagaimana menentukan jumlah baking soda di dalam tablet effervescent. Anda masih belum familiar tablet effervescent? Anda perhatikan video berikut ini. Oke, ini adalah tablet effervescent yang sudah Anda ingat, sangat mengenalnya. Jangan menyebut merek. Ada vitamin C, ada obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, obat yang lain-lainnya juga ya. Ini digunakan untuk mempercepat tablet larut di dalam air. Ya, reaksinya sangat cepat. Reaksi ini sebenarnya sudah dilakukan di dalam praktik inisiasi. Jadi reaksi utama dari tablet effervescent adalah reaksi antara baking soda dengan asam sitrat. Anda sudah menuliskan persamaan reaksinya. Nah, di dalam tablet effervescent ini Anda diminta untuk menghubungkan antara gas yang dihasilkan dengan jumlah baking soda yang ada di dalam tablet effervescent. Mungkin Anda berpikir sejenak, apakah gas itu bisa ditimbang? Apakah gas itu memiliki massa? Nah, kalau Anda masih punya pertanyaan seperti itu, balik lagi sejenak waktu Anda SD, kita pernah melakukan percobaan apakah udara itu punya massa. Kalau Anda waktu di SD kebetulan belum melakukan percobaan, perhatikan video berikut ini. Kalau kita punya dua balon, yang satu kecil dan yang satu besar, kalau kita pegang itu rasanya seperti sama. Tetapi kalau kita berpikir udara itu punya massa, harusnya balon yang besar harusnya lebih berat atau massanya lebih besar juga karena memiliki udara yang lebih besar. Nah, oleh karena itu kita buktikan dengan menggunakan sebuah penggaris. Kalau menggunakan neraca mungkin tidak akan tertimbang ya. Nah, menggunakan penggaris, Anda masih ingat praktikum kita pertama mungkin ya. Kalau kita letakkan balon yang pertama, nah ternyata kecil juga punya massa. Bagaimana kalau kita letakkan dengan balon yang besar? Nah, ternyata balon yang besar memang memiliki massa lebih besar. Ini menunjukkan bahwa udara punya massa. Tetapi masalah Anda bukan hanya sekedar mana yang lebih berat, balonnya besar atau balon kecil. Yang Anda harus melakukan adalah menimbang balon yang sudah berisi gas CO2 dari hasil effervescent. Silahkan Anda diskusikan dengan kelompok Anda bagaimana Anda menentukan jumlah natrium bikarbonat di dalam tablet effervescent. Selamat bekerja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.